Pagi matematika peminatan hari ini kita ke materi proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Kalau di buku paket kalian ini 165 ya, halaman 165. Nah, di sini ada ilustrasi ya, ilustrasi ada gambar. Misalkan ini vektor A nih ya, dari ini sebenarnya ini titik O ya, itu diralat, itu titik O, kan pangkalnya O di sini. Nih, masa sini A, di sini A lagi, ini O. Maka ini dari O ke A, vektor A ya. Kemudian ada vektor B, dari O ke B. Ini dari O ke B, ini vektor B. Nah, ada yang namanya proyeksi skalar ortogonal nih, atau biasa disebut proyeksi skalar aja. Nah, jadi proyeksi skalar aja ini maksudnya nih ya, proyeksi skalar ortogonal. Nah, di sini tadi vektor A, ada vektor B. Nah, jadi proyeksi skalarnya itu dari titik A, nih dari titik A ke titik B. Ke titik B di mana ini garisnya saling tegak lurus. Perhatikan di sini ada tanda siku. Nih ya. Nah, jadi di sini garisnya ini tegak lurus dari B. Ini proyeksi skalar vektor A terhadap vektor B ya. Nah, ini tadi jadi proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B. Perhatikan ya, vektor A pada vektor B sini. A pada B, nih ditulisnya seperti ini ya, atau ini. Nah, jadi tadi vektor A tegak lurus ya, ini diproyeksikan itu sama kayak dicerminkan ya, jadi titik A itu dicerminkan ke B sini, ke vektor B, tapi dia tegak lurus. Nah, ketemunya kan di titik C nih, ketemunya di titik C, maka proyeksi skalarnya tuh yang ini dari O ke C ini. Nah, inilah dari O ke C, inilah proyeksi skalarnya. Nah, bisa ditulis C di sini, bisa juga ini dari A ke B. Tadi kan vektor A pada B ya, kalau A pada B, nah maka ditulisnya A besar gitu, B nya kecil. Nih, ini kayak mutlak 2 gitu ya, ini proyeksi skalar. Kalau B, kalau dibalik, jadi nanti ada di soal ada A pada B, B pada A gitu ya. Pada A, nah berarti itu B nya yang besar, ini A nya yang kecil. Bisa ya. Nanti cara apa nih membaca rumusnya. Itu tadi proyeksi skalarnya. Nah, yang kedua adalah panjangnya. Jadi panjangnya tadi kan proyeksinya ya, proyeksinya si vektor C. Nih, proyeksinya si C tadi, ini yang pertama. Sekarang yang kedua panjangnya, berarti dari O, dari sini dari O ke C. Jadi dari O ke C ini panjangnya berapa ya, panjangnya. Nah, perhatikan rumusnya sama ya. Jadi kalau tadi A pada B, ini A pada B tadi ya, A pada B, jadi vektor A kali vektor B dibagi panjang B. Nanti kalau soalnya B pada A ya, kalau dibalik berarti dia dibagi oleh panjangnya vektor A. Nah, jadi padanya ini mempengaruhi untuk rumusnya. Pada B berarti dibagi panjang B. Kalau nanti pada A berarti dibagi sama panjangnya A. Untuk panjang proyeksinya tadi ini tinggal dikasih mutlak. Nah, jadi bedanya kalau tadi nggak ada mutlaknya, kalau sekarang ada mutlaknya, itu aja bedanya ya, antara yang pertama sama yang kedua. Kalau yang tadi nggak ada mutlaknya, berarti nanti ini hasilnya adalah bilangan positif ya, ini pasti positif, jadi nggak negatif, nggak nol nih ya, karena dia dimutlakkan. Panjang ya, ini kan proyeksi, jadi dia pasti ada panjangnya. Nah, bisa bedakan ya antara yang pertama sama kedua. Kalau yang pertama sudah seperti ini aja. Kalau yang ditanya cuma tentukan proyeksi skalar, berarti misalkan hasilnya negatif 2, negatif 2. Tapi kalau panjang ini dikasih mutlak, oh berarti nanti ada mutlaknya. Ingat ya, mutlak itu apa? Misalkan mutlak negatif 2 nih, maka hasilnya jadi positif. Mutlak itu kan apapun yang di dalam mutlak tuh hasilnya
tetap positif. Kenapa seperti itu? Karena panjang ya, panjang kan kaitannya dengan jarak. Kalau panjang jarak itu pasti positif. Nggak ada kan misalkan panjang tali itu negatif 3 meter, nggak ada ya. Kalau panjang kan pasti positif. Panjangnya 3 meter, jaraknya 100 meter, seperti itu. Makanya dia harus dimutlakkan. Nah yang ketiga, panjang ini belum diedit. Nah ini ya, proyeksi vektor ortogonal A pada B. Jadi nanti bedakan, kalau tadi proyeksi skalar aja ya, kemudian panjang proyeksi skalarnya tadi tinggal dikasih mutlak ya. Dari kalau kalian ingat ini proyeksi skalar, berarti kalau panjangnya tinggal dikasih mutlak. Kemudian kalau proyeksi vektornya itu proyeksi skalar yang tadi, jadi rumusnya nih. Nah ini penulisannya ya, kalau proyeksi vektor ortogonalnya ditulisnya hanya A pada B. Ini maksudnya gini ya, vektor A pada B berarti A-nya yang besar, B-nya kecil. Kalau B pada A berarti B-nya yang besar, A-nya yang kecil. Bisa bedakan ya. Itu tinggal dikali dengan vektor satuan B. Jadi kan tadi pada B ya, ini padanya nih, yang pada B-nya yang kita kalikan. Proyeksi skalarnya tadi sudah dapat, itu yang rumus yang tadi, ini tinggal dikali dengan vektor satuan. Ingat ya, rumus vektor satuan ini di materi sebelumnya, yaitu vektornya sendiri dikalikan dengan 1 per panjangnya, atau vektornya dibagi dengan panjangnya vektor. Nah makanya jadinya rumusnya seperti ini. Bisa bedakan ya, tadi rumus yang pertama, yang kedua dengan ketiga. Selanjutnya untuk lambangnya juga. Jadi kalau proyeksi skalarnya aja lambangnya seperti ini ya. Kalau panjang proyeksinya lambangnya mutlaknya 1. Tadi mutlaknya 2 ya kalau proyeksi skalar. Kalau panjang vektor mutlaknya ini 1 tandanya. Kemudian kalau proyeksi vektor, nah ini malah nggak ada tandanya seperti ini ya. Kalau proyeksi skalar tadi rumusnya ini, vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor B. Jadi kalau A kali B ini pasti ya, A dikali B. Kemarin kan sudah ya materi perkalian skalar. Untuk dibaginya ini perhatikan padanya pada siapa. Kalau pada B berarti dibagi dengan panjangnya B. Cari panjang tinggal dikasih mutlak. Kemudian untuk proyeksi vektornya, setelah dapat tadi hasilnya ini, tinggal dikalikan dengan vektor satuan. Kenapa ini jadi B kuadrat? Nah, kenapa jadi B kuadrat? Tadi kan vektor satuan rumusnya ini ya, ini vektor satuan rumusnya. Kenapa ini jadi panjang B kuadrat? Di sini kan tadi rumusnya panjang A kali panjang B, ya kan dibagi sama panjang vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor B. Kemudian dikali lagi dengan vektor B dibagi panjang vektor ini ya, B. Nah, makanya di sini B-nya kan ada 2 kali panjang vektornya dikali 2 kali. Nah, kalau yang ini nggak boleh, ini kan B kuadrat, Bun. Nggak, jadi ini kalian cari dulu berapa hasilnya, baru nanti dikalikan dengan vektornya B. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Jadi ini yang ditandai rumusnya 3 tadi ya, 1, ini 2, 3. Nanti kalau pada A misalnya ya, pada A berarti ini tinggal yang diganti adalah penyebutnya, ini jadi A, ini jadi A, ini jadi A. Oke, langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh yang pertama. Memahami unsur-unsur proyeksi vektor yang tadi ya. Diketahui ini ada vektor A dan vektor B. Vektor A, vektor B. Nah, tentukan, ini ada 4 ya. Panjang vektor A pada B, skala ortogonal A pada B, B pada A, sama proyeksi vektor. Jadi bedakan ya. Di sini ada 3 jenis. Panjang proyeksi, ini proyeksi skalar sama proyeksi vektor. Yang pertama, yang A, panjang proyeksi vektor. Berarti kalau panjang tadi lambangnya A ya. A pada B berarti A-nya yang besar, B-nya yang kecil. Nah, rumusnya dia ada mutlaknya gini ya. Vektor A dikali vektor B. Ini kan pada B ya. Pada B berarti ini pakai panjangnya si B. Dimutlakkan. A kali B masih ingat yang kemarin. Berarti kalau A kali B ini kalian boleh tulis dalam bentuk
seperti ini dalam 2i kurang 6j atau vektor kolomnya juga boleh ya, kurang 3k. Nah ini materi yang kemarin masih ingat, dikali ini 4i tambah 2j kurang 4k dibagi panjang B, masih ingat ya, ini tinggal masing-masing koefisiennya dikuadratkan dulu, baru nanti dijumlah terakhir di akar. Ini jangan lupa dimutlakkan karena ini panjang. Nah masih ingat kemarin perkalian dua vektor, perkalian skalar, ini tinggal yang sejenis ini dikalikan ya, yang sejenis dikali yang sejenis. Apa tuh koefisiennya nih, sama i, yang j sama j dikalikan dulu. 2 kali 4 ini kan ditambah negatif 6 kali 2 ya, masing-masing yang j sama j, yang k sama k. Ini ya, ini pasti tanda hubungnya ditambah. Nanti kalau ketemu negatif ya jadi dikurang, ya positif ketemu negatif ini dibagi tadi sama panjangnya. Jadi berapa tuh, 16 tambah 4 tambah 16. Jangan lupa ini mutlaknya ya. Oke lanjut sini, berapa itu? Berarti 8 dikurang 12 ditambah 12, bener ya, per akar 16 tambah 4 36. Ini jangan lupa mutlaknya, berarti 8 per 6 dimutlakkan karena sudah posisi sudah 8 per 6. Kalau bisa sederhanakan kita sederhanakan 4 per 3. Jadi panjang proyeksi bisa juga kayak gini ya, jadi panjang ini kan panjang mutlak ya. Kalau kalian nulis kayak gini sudah tahu ya, jadi panjangnya itu sama dengan 4 per 3 ini aja. Atau mau ditulis jadi panjang proyeksi A pada B adalah 4 per 3 boleh. Ini lambangnya. Yang A ya jelas ya, untuk panjang A pada B berarti dibagi sama panjangnya B. Kalau nanti B pada A berarti dibagi panjangnya A. Oke, yang B. Yang B proyeksi skalar. Kalau skalar tadi ini ya mutlaknya ada 2 gini ya, A pada B berarti A nya yang besar, ini B nya yang kecil. Ini mutlaknya 2. Tadi sebenarnya sama kayak panjang ya, bedanya kalau panjang tadi ada mutlaknya, kalau ini nggak ada, dia langsung aja vektor A kali vektor B ini dibagi panjang vektor B kayak gini langsung ya. Berarti berapa nih tadi vektornya, langsung aja ya, misalkan 2 kali 4, bunda langsung aja yang I kali yang I, yang J kali J gitu ya. 2 kali 4 ditambah negatif 6 kali 2 ditambah negatif 3 kali negatif 4 dibagi panjangnya B, berarti 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah negatif 4 kuadrat. Tuh tadi kalau masih ingat. Nah ini berapa? 8 per 6 atau 4 per 3. Nah ini yang B. Yang C bedanya sama yang C dibalik nih, tadi pada B sekarang pada A ya, tadi A pada B sekarang B pada A. Berarti yang C itu masih sama lambangnya proyeksi skalar ya, tanda mutlaknya ini ada 2. B pada A berarti B nya yang besar, ini A nya di sini yang kecil. Nah rumusnya sama, kalau A kali B sama B kali A kan sama aja ya, kemarin kita sudah buktikan. Ini dibagi dengan panjangnya A, jadi jangan sampai kebalik nih untuk pembagiannya. Yang kita lihat ada belakangnya ya, malahan di padanya. Kalau pada B ini B nya kecil dibagi sama B, pada A berarti dibagi sama panjangnya A. Oke, sama kalau A kali B berarti 2 kali 4 ditambah negatif 6 kali 2 ditambah negatif 3 kali negatif 4. Bedanya ini di panjang sini. Sekarang kita pakainya yang punyanya A, berarti 2 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. 8 tadi sama ya, bedanya ini panjangnya aja. Berapa tuh? 4 tambah 3 6
49 ya. 49 itu 7, berarti 8/7. Nah, sampai sini aja ya. Selesai. Jadi kalau proyeksi skalar sampai sini. Kalau tadi panjang itu kalian mutlakkan. Kalau dia positif, mutlaknya pasti positif ya. Nanti kalau ketemunya negatif pasti dimutlakkan jadi positif. Bisa ya? Untuk panjang sama proyeksi skalar. Bedanya di mutlak aja, tadi panjang ada mutlaknya, kalau di sini nggak ada mutlaknya. Kemudian perhatikan padanya tadi. Kalau pada B berarti dibagi sama panjangnya B. Kalau pada A berarti dibagi sama panjangnya A. Untuk atasnya sama. Nah, sekarang ke proyeksi vektor. Beda ya. Tadi panjang proyeksi skalar, sekarang proyeksi vektor. Proyeksi vektor tadi rumusnya masih ingat? Kalau panjang tadi lambangnya gini ya. Kalau proyeksi mutlaknya 2. Nah, kalau proyeksi nggak ada lambangnya, dia langsung A pada B, berarti A pada B gini ya. Kalau kalian tadi ingat proyeksi skalar, di sini juga pasti ingat. Kalau tadi kan proyeksi skalar vektor A kali vektor B gini ya, dikali panjang vektor B, ya kan? Kalau proyeksi vektor, nih ya, ada kata-kata vektor, panjangnya B ini tinggal kalian kuadratkan. Kalau sudah, nanti hasilnya berapa? Ini kalian kali dengan panjang sama vektornya B itu sendiri. Kalau pada A, kalau B pada A gitu ya, berarti nanti yang di bawah ini adalah panjangnya A kuadrat dikali vektornya A, yang di atas tetap vektor A kali vektor B. Bisa ya bedakan? Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Vektor A kali vektor B sama tadi koefisiennya tinggal dikali, berarti 2 kali 4 gini ya, ditambah negatif 6 kali 2 ditambah negatif 3 kali negatif 4. Jadi ini dikerjakan dulu, jangan ini dikali ini kali ini kali ini, nanti ini dikali lagi sama B, enggak. Sini terpisah ya, ini terpisah, ini kalian kerjakan dulu. Ini per panjangnya ini dikuadratkan, tadi kan panjangnya nggak dikuadratkan ya, ini panjangnya dikuadratkan, berarti akarnya nanti hasilnya dikuadratkan. Ini ditambah ini ya, ini panjangnya ini dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan vektornya B. Tulis saja dulu ya vektornya B, tulis saja dulu, nanti kalau sudah ada hasilnya baru kita tulis vektornya B berapa. Nah, kalau ini lumayan agak panjang ya dari yang tadi. Kalau tadi kan sudah sampai sini aja. Itu tadi 8 kurang 12 tambah 12 per akar 36, ini dikuadratkan ya. Dikalikan dengan vektor B. Vektor B itu yang mana? Yang ini. Kalian kalikan dengan itu. Berarti kalikan dengan 4i ya, makanya ini terpisah, ini kalian kali dulu baru nanti dikalikan dengan vektornya. Misalkan kalau vektornya ini dalam bentuk kolom, berarti tulis aja dalam bentuk kolom, tinggal sesuaikan. Kalau kolom kan berarti 4, 2, negatif 4 gini ya vektor kolom. Kalau dalam IJK berarti seperti itu. Nih, ini kerjakan dulu berapa hasilnya. Berarti tadi 8/36. Nah, kalau tadi kan 8/6 karena ini diakarkan ya. Kalau ini kan akar 36 berapa? 6 pangkat 2 6, atau cara gampangnya gini, kalau akar ketemu kuadrat ini hilang, pasti sisa isinya aja. Ini kalikan dengan vektornya tadi. Nah, sederhanakan dulu jika bisa disederhanakan. 8/36 ini bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 8. Bisa dibagi 8. Bagi 4 ya. 8 bagi 4 2. 36 bagi 4 9. Nah, sudah disederhanakan, baru kalikan ke dalam. Jadi dikalikan setiap koefisien dari vektor-vektornya ini. Ya, nih dikalikan ke dalam, kalikan semua. Nah,
2/9 kali 4 berarti berapa tuh? 8/9 ya, nggak bisa disederhanakan, berarti 8/9 I ditambah 8 kok 8 4/9 J dikurang 8/9 K. Nah berarti ini hasilnya. Jadi boleh kasih kesimpulan atau di sini langsung. Nah jadi kalian bisa bedakan ya bentuknya, hasilnya. Ini proyeksi vektor A pada B nih. Jadi proyeksi vektor A pada B adalah ini 8/9I tambah 4/9J dikurang 8/9K. Nah bisa bedakan ya. Jadi kalau panjang vektor sama proyeksi skalar tadi itu hasilnya dalam bilangan real ya, dalam bilangan real. Kalau panjang proyeksi ini lebih ke positif, lebih positif ya, bilangan real positif. Kalau proyeksi skalar itu nanti bisa positif, bisa aja negatif. Tapi kalau proyeksi vektor, nah ini hasilnya dalam bentuk vektor ya, dalam IJK, atau kalau vektornya kolom dalam kolom. Beda ya bentuknya. Proyeksi skalar tadi dalam bentuk bilangan real. Kalau proyeksi vektor dalam vektor hasilnya. Namanya ini ada kata-kata vektor ya, proyeksi vektor berarti jawabannya dalam vektor. Proyeksi skalar sama panjang ini dalam bentuk bilangan real. Panjang itu lebih ke real positif. Bisa dipahami ya. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, memahami rumus yang tadi. Berarti ini sudah terapan ya. Kalau tadi kan yang diketahui itu sama yang ditanya sudah ada berdasarkan rumus, ada 2 vektor, kemudian ditanya tadi panjangnya, vektor skalarnya, sama proyeksi vektornya. Nah yang ini kita baca dulu soalnya. Apabila proyeksi skalar A ini vektor A nya ya, kemudian vektor B nya ada masih N, adalah sepertiga panjang vektor B. Ini coba perhatikan kata-katanya. Apabila proyeksi skalar, tadi proyeksi skalar apa? Ininya kita terus diketahui ya. Proyeksi skalar tadi lambangnya apa? Proyeksi skalar, kalau masih ada skalar berarti garisnya 2 kayak gini. Skalar A pada vektor B ya, pada B, berarti A pada B ya adalah nih sepertiga panjang vektor B. Berarti adalah itu sama dengan sepertiganya panjang vektor B. Panjang vektor B tadi lambangnya ini aja ya. Nah berarti ini yang diketahui yang pertama. Carilah kemungkinan N. Yang selanjutnya diketahui pastinya vektor A nya ya. Vektor A nya diketahui 3, negatif 2, 1. Ini dalam vektor kolom berarti. Vektor B nya 2, N, 2. Nah yang ditanya adalah N. Jadi sini ada N ya. Nah ngerjakannya pakai apa nih Bun? Pakai rumus panjang vektor kah tadi? Pakai proyeksi skalar atau proyeksi vektor? Nah jadi apa yang diketahui di soal? Oh yang diketahui tadi ini ya. Nih. Yang diketahui nih, katanya proyeksi skalar A pada B adalah sepertiga panjang vektor B. Benar ya sepertiganya? Nah itu yang akan kita jabarkan. Ini jabarkan berdasarkan rumus yang tadi pastinya ya. Jawab gimana ya? Sebelahnya aja deh. Jabarkan. Jadi ini jabarkan tadi. Ini jabarkan ke sini ya, Bunda nggak tulis lagi. Tadi rumusnya ini apa? Ini yang garisnya 2. Rumusnya itu kan adalah A gini ya kali B gini ya per, kalau pada B berarti dibagi sama panjangnya B, sama dengan sepertiga panjangnya B. Oh, sepertiga panjangnya B ini ya. Kita jabarkan vektor A kali vektor B. Berarti 3, negatif 2, 1. Ini kita kalikan dengan 2N, 2 ini per panjang B. Panjang B masih ingat ya, berarti pakai yang B
2 kuadrat ditambah n kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 1/3 B. Berarti kayak gini. Panjangnya B ini lagi ya, 2 kuadrat ditambah n kuadrat tambah 2 kuadrat. Oke. Ini kita jabarkan. Ini kita kalikan ya. Nah, ini boleh nggak sih dikali ke atas ini? Boleh ya. Kalau nggak kita kalikan dulu deh. Ini 3 kali 2 berarti kan ini 3 kali 2. Perkalian biasa tadi 3 kali 2. Ini ya, kalikan seperti biasa. Ini yang sesuai apa nih? Yang kedudukannya sama dikalikan, kemudian ditambah. Di sini sudah Bunda tulis ya. Ini n kuadrat. Nah, kita lanjut sini. Maksa banget ya. Lanjut sini. Tadi ini berapa nih? 3 kali 2 6 ditambah dikurang 2n ya kan, ditambah 2. Ini boleh naik ke atas. Jadi ini boleh naik ke atas ya. Boleh naik ke sini. Atau tadi rumusnya dari yang ini juga boleh ya dikalikan, berarti nanti jadi apa itu? Panjang vektor B-nya dikuadratkan. Di 6 dikurang 2n tambah 2 sama dengan berarti 1/3 akar 8 tambah n dikali akar 8 tambah n. Nah, ini naik ke atas nih. Yang ini naik ke sini, boleh ya? Kalian ingat misalkan kalau akar 2 dikali akar 2 apa hasilnya? Hasilnya tetap bilangan itu akarnya hilang, asalkan isinya sama ya, akarnya bisa hilang. Di sini kan isinya sama ya, 8 ditambah n kuadrat. Berarti boleh dong itu Bunda jadikan 8, ini sepertiganya tetap jadi 8 dikali 8 ditambah n kuadrat kayak gini. Karena isinya sama berarti akarnya hilang. Ditambahkan aja yang bisa ditambahkan. Di 8 dikurang 2n. Nah, kita kalikan dulu ini, atau mau dikalikan 1/3 juga boleh. Lebih gampangnya yang mana? Kalau Bunda kan tidak mau ada pecahannya, kalau ini di 8 dibagi 3 nanti 8/3, ini lebih baik kita kalikan semua. Kita kalikan 3, berarti di sini 24 dikurang 6n sama dengan 8 ditambah n kuadrat. Nah, kalau ada kuadrat ini jadi persamaan kuadrat, berarti n kuadrat tambah 6n, ini pindah ke sini ya, n kuadrat ditambah 6n kemudian 8 dikurang 24 berarti negatif 16 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan kuadrat ya. Kalau kalian ketemu persamaan kuadrat berarti kalian harus faktorkan. Nah, n sama n ya, belakangnya min berarti antara plus sama min. 16 berapa kali berapa yang selisih, karena ini tandanya beda ya, plus minus, yang selisihnya 6. 8 itu kan bisa 1 kali 16, 2 kali 8. Nah, ini ya selisihnya 6. Depannya positif berarti angka yang besar ini positif. Ini 8, sini 2. Benar ya? Berarti nilai n-nya ada 2 nih. N-nya bisa saja negatif 8 atau n-nya sama dengan 2. Pilih yang mana? Karena di sini nggak ada syaratnya ya. N-nya itu nggak ada syaratnya. Misalkan kalau ada syaratnya ya, n adalah bilangan positif, berarti n yang kita ambil adalah positif, atau n lebih dari 0 berarti yang positif. Kalau nggak ada syaratnya berarti ini kita ambil dua-duanya. Jadi nilai n adalah negatif 8 atau 2. Bisa ya sampai sini? Ini penerapan. Jadi dari yang diketahui kita tulis aja. Jadi tipsnya gitunya, apa yang diketahui kita tulis.
Kalau sudah kita jabarkan rumus itu. Nah, pasti di sini ada variabel yang tidak diketahui. Dari situ kita kalikan aja seperti matematika pada umumnya, kita kalikan, kita bagikan. Oh, ternyata dapatnya persamaan kuadrat, ya sudah kita faktorkan. Nanti bisa aja nggak kuadrat. Kalau nggak kuadrat, misalkan langsung gitu ya, n tambah 5 sama dengan 2 misalkan. Oh, berarti langsung aja n sama dengan negatif 3 ya. Kalau ketemunya pengkuadratan, pemfaktoran, faktorkan. Oke. Semoga dapat dimengerti materi hari ini. Terima kasih.